Wanita tahu dengan jelas bahwa Tandu di depannya adalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Namun dia tetap memilih untuk mendengarkan kata-kata ayahnya, memberikan satu-satunya Tandu kepada saudari angkatnya. Hanya karena wanita itu tahu dengan jelas, ayahnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkannya mati di gunung salju, agar dia bisa dengan mudah mewarisi semua aset yang dimilikinya. Jadi meskipun dia tidak setuju untuk memberikan Tandu kepada saudari angkatnya, ayahnya akan langsung membuat keputusan untuknya. Maka wanita itu pun mengikuti arus, berpura-pura bahwa dia telah mati di gunung salju. Namun sebenarnya, setelah ayahnya pergi bersama saudari angkatnya, dia mulai menggunakan telepon satelit untuk menghubungi teman masa kecilnya, meminta teman masa kecilnya untuk menyelamatkannya berdasarkan lokasi satelit. Sementara itu, ayah dan saudari angkatnya yang sudah aman sampai di rumah sakit, sama sekali tidak mengirim orang kembali ke gunung salju untuk menyelamatkan wanita itu, melainkan bersekongkol dengan tunangan wanita itu, menunggu beberapa hari untuk mengurus akta kematian wanita itu. Pada saat itu, mereka akan berhasil mendapatkan harta wanita tersebut. Untuk tampil di depan publik, menyamar seolah-olah wanita itu meninggal secara tidak sengaja. Ayah bahkan memanggil banyak media, 3 orang di depan kamera, berusaha keras menunjukkan kesedihan kehilangan orang terkasih. Tanpa mereka sadari, mereka akan segera menjatuhkan batu ke kaki mereka sendiri. Wanita yang masih berjuang untuk bertahan hidup di gunung bersalju saat ini, melihat adegan ayah yang penyayang dan putri yang berbakti ini, hanya merasa lucu. Dia kembali menelepon teman masa kecilnya. "Saya punya sesuatu yang perlu kamu bantu. Cari beberapa paparazi untuk pergi ke ruang perawatan Sieyu. Ambil gambar intim dia dengan Meng Jingran. Kirim secara anonim ke media besar di Jing City, beberapa media hiburan terbesar." Setelah mengatakannya, wanita itu tidak bisa bertahan dan pingsan. Ketika dia terbangun lagi, dia sudah diselamatkan oleh teman masa kecilnya dari gunung bersalju. Namun, wanita sekarang tidak punya waktu untuk istirahat. Dia harus memanfaatkan setiap detik, bertindak sebelum ayah memindahkan aset. Jadi dia berbalik dan menelepon pengacaranya. Pengacara ini adalah orang yang paling dipercaya ibu semasa hidupnya. Wanita hanya bisa mempercayakan padanya, membantu dirinya mengatur semua aset yang dimilikinya, dan segera membekukan semua harta miliknya. Sementara itu, ayah yang awalnya sangat berharap untuk mendapatkan harta, tiba-tiba mengetahui bahwa harta wanita telah dibekukan. Seketika menjadi sangat marah, segera bertanya kepada sekretaris apa yang terjadi. Sekretaris hanya bisa menjelaskan dengan hati-hati. Sekarang di internet, penuh dengan foto-foto intim antara putri angkat dan tunangan wanita, menyebabkan opini publik berspekulasi. Apakah mereka sengaja menciptakan kecelakaan untuk merebut harta wanita? Dengan sengaja menciptakan kecelakaan. Begitu berita besar ini muncul, 3 vampir yang terlibat terkejut. Apakah si Yeyan sebenarnya tidak pergi? Dia yang kembali. Dia sedang membalas dendam kepada kita. Tidak mungkin. Putri angkat dan ayah telah merasakan kekejaman gunung salju secara langsung. Orang yang berada di atas selama 48 jam sudah menjadi patung es. Anak angkat merasa bahwa media yang tidak bertanggung jawab sedang membuat masalah. Ayah juga merasa bahwa ini bukanlah hal yang besar, dan memutuskan untuk mengadakan konferensi pers di sore hari untuk menjelaskan. Pada saat itu, wanita juga mengetahui bahwa ayah akan mengadakan konferensi pers. Seketika merasa seolah-olah Tuhan membantu saya, tepatnya memanfaatkan konferensi pers ini untuk membuat mereka hancur reputasinya. Segera konferensi pers dimulai. Ayah dengan marah menyatakan di atas panggung, nasib putrinya sendiri tidak menentu. Seluruh keluarga mereka tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Namun beberapa media demi mendapatkan trafik, dengan jahat mencemarkan nama baik anak angkatnya dan tunangannya. Dia sekarang sudah mengumpulkan semua bukti yang relevan. Selanjutnya pasti akan menuntut tanggung jawab hukumnya. Namun pada saat itu, layar besar di atas panggung tiba-tiba menayangkan sebuah video. Dalam video tersebut, 3 orang terlihat sedang merencanakan bagaimana membuat wanita itu meninggal secara tidak sengaja. Selama si Yeyan mengonfirmasi bahwa itu adalah kematian yang tidak disengaja. Apakah semua harta yang ada di namanya akan menjadi milik kita? Bukankah si Yeyan suka mendaki gunung salju? Biarkan dia berada di dalam longsoran salju. Media di bawah panggung mendengar kata-kata ini. Mereka hampir tidak percaya. Memang benar ada seseorang menganiaya putri kandung demi uang. Seketika, banyak orang mulai mengutuk ketiga orang itu. Ayah dengan panik membela diri bahwa video ini adalah palsu. Beberapa hari setelah putrinya hilang, dia hampir tidak bisa makan, tidak bisa tidur di malam hari. Dia lebih berharap putrinya selamat daripada siapapun. Saudari angkat juga berpura-pura mengklaim hilangnya kakaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Jika memang mereka yang menyakiti kakaknya, maka dia akan dihukum oleh langit, tidak akan mendapatkan kebaikan. Tunangan juga setuju di sampingnya. Di dalam hatinya hanya ada wanita. Wanita hilang. Dia lebih cemas dan menderita daripada siapapun. Tidak mungkin melakukan hal yang menyakitinya. Hasilnya tepat saat mereka selesai berbicara. Kalian sedang membicarakan apa? Begitu ramai. Sewa.